Di Kaltim ada 66.000 hektar kebun kelapa sawit sudah mulai dilakukan penyitaan. Salam Planter Indonesia bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat dari berbagai media sumber, berita sosial dan berita lainnya. 66.000 hektar kebun kelapa sawit di Kaltim masuk kawasan hutan sudah mulai dilakukan penyitaan. Baik, kali ini kita akan mulai membacakan apa permasalahan yang bisa menyebabkan kebun sawit ini disita. 66.000 kebun sawit di Kabupaten Kota Waringin Timur akan disita oleh negara. Hal tersebut sudah terlihatnya tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH melakukan pemasangan papan penyitaan. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH dikomando oleh Jenderal TNI Bintang 2, Jaksa dari Kejaksaan Agung RI. Pemasangan pelang penyitaan itu sudah dimulai dan dilakukan. Pemasangan papan penyitaan turut disaksikan langsung Kepala Kejari Kotim Dona R. Sitorus, Asisten 1 Sekda Kotim Rihel, Ketua DPRD Kotim Rimbun, dan Dim 1015 Sampit Letkol Tanri Subrata, serta Kepala Pengadilan Negeri Sampit Beni Oktavianus. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI mengidentifikasi sekitar 65 perusahaan besar swasta PBS perkebunan kelapa sawit, termasuk salah satunya koperasi di Kabupaten Kota Waringin Timur diduga menggarap kawasan hutan secara ilegal. Lahan yang digarap diperkirakan mencapai 66.000 hektar. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 36 tahun 2025 yang diterbitkan 6 Februari 2025, ditandatangani langsung Menhub Raja Juli Antoni. Kebijakan itu merupakan turunan Peraturan Presiden Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Kebijakan itu merupakan turunan Peraturan Perpres nomor 5 tahun 2005 tentang penertiban kawasan hutan. Adapun total permohonan di Kotim mencapai 300.989 hektar dengan status permohonan yang berproses seluas 236.000 hektar dan ditolak 66.180 hektar. Selain itu, ditolaknya permohonan itu karena tidak memenuhi kriteria pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja. Pemasangan pelang tanda sitaan negara ini menandakan jika penertiban di kawasan hutan terhadap sejumlah perusahaan perkebunan di Kotim ini mulai dilakukan. Menurut informasi tim Satgas terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Jaksa ini sejak awal pekan lalu sudah melakukan pemetaan di wilayah Kotim setelah sebelumnya juga di Kabupaten Seruyan. Adapun data perusahaan yang permohonannya sedang diproses maupun ditolak oleh Kementerian Kehutanan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas yang dimaksud dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Perusahaan yang permohonannya diproses akan dikenai kewajiban membayar denda administratif serta ditolak permohonannya berpotensi dijerat secara pidana. Jadi di sini dijelaskan Menteri Kehutanan dan beserta Kejaksaan, Polisi, dan pihak Kehutanan juga melakukan proses penertiban pada lahan yang mana merupakan lahan kawasan hutan. Tapi kita lihat di sini bagaimana cara regulasinya perusahaan terhadap permasalahan ini, apakah benar-benar dapat dituntaskan dengan secara baik atau dilakukan suatu pemasaran yang lebih jelas dan terang hingga bisa menentukan titik
dari permasalahan ini menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia menggantungkan kehidupannya pada perkebunan kelapa sawit dan juga menunjang faktor ekonomi bagi masyarakat. Jika tanah ataupun lahan tersebut dikembalikan kembali kepada masyarakat untuk dikembangkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Namun apabila tanah ini disita negara dan tidak mempunyai kejelasan tanah itu dipergunakan untuk apa, juga masyarakat menjadi was-was apakah hal ini bisa menjadi hal yang baik untuk masyarakat atau justru malah sebaliknya. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana perkembangan pemerintah untuk bekerja melaksanakan kepentingan negara untuk seutuhnya bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini bisa merasakan perkembangan dan juga kemajuan dari sektor ekonomi, pertanian, dan perkebunan yang ada pada tempatnya masing-masing. Baik sobat, bersama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.